aku berada dalam hadirat-Mu, ku rasa damai hatiku. Sadari kasih-Mu melimpah atasku, ya Bapa, ku bersyukur. Waktuku bersujud, naikkan doaku, ya Bapa, ku percaya. Segala khawatirku ku serahkan, ya Tuhan, pertolonganku datang dari-Mu. Apapun yang Kau beri, semua terbaik bagiku. Karya-Mu yang ajaib, Yesus, nyatalah dalam segenap hidupku. Waktuku bersujud, naikkan doaku, ya Bapa, ku percaya. Segala khawatirku ku serahkan, ya Tuhan, pertolonganku datang dari-Mu. Apapun yang Kau beri, semua terbaik bagiku. Karya-Mu yang ajaib, Yesus, nyatalah dalam segenap hidupku. Dalam segenap hidupku, nyatalah dalam segenap hidupku, nyatalah dalam segenap hidupku. Tuhan, shalom. Haleluya. Apakah di akhir tahun ini kita masih terus semangat? Amin. Saya yakin, saya percaya dimanapun kita berada, kita rindu untuk memuji menyembah Tuhan. Yang siap untuk memuji menyembah Tuhan bersama dengan saya katakan, saya siap untuk memuji Tuhan. Oh, sekali lagi katakan, saya siap untuk memuji Tuhan.
Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang baik, terima kasih ya Bapa. Kami masih ada sampai saat ini, di akhir tahun ini ya Bapa. Kami sungguh merasakan penyertaan-Mu. Oh, betapa kami terus mengandalkan Engkau, terus dekat dengan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami rindu untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Kami buka hati kami. Kami siap ya Bapa. Jamah, lawat setiap kami ya Bapa. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara kepada kami, pribadi lepas pribadi ya Bapa. Kami tahu Engkau ada. Engkau ada dimanapun kami berada ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Aku hendak memuji nama-Mu, menyanyikan kasih setia-Mu. Allah yang kekal, pencipta segalanya, surga bumi menyembah. Mari sama-sama angkat pujian. Aku hendak memuji nama-Mu, menyanyikan kasih setia-Mu. Allah yang kekal, pencipta segalanya, surga bumi menyembah. Haleluya, haleluya, bagimu segala pujian. Haleluya, haleluya, Engkau yang bertahta di atas pujian. Haleluya. Kami merindukan-Mu ya Bapa. Aku hendak memuji nama-Mu, menyanyikan kasih setia-Mu. Allah yang kekal, pencipta segalanya, surga bumi menyembah. Puji, haleluya, haleluya, bagimu segala pujian. Haleluya, haleluya,
kita hormati Dia, Raja di atas segala. Haleluya, hanya bagi-Mu Tuhan segala pujian. Haleluya, haleluya, Engkau yang bertata di atas pujian. Oh, hanya Engkau yang bertata, Engkau yang bertata di atas pujian. Haleluya, Engkau yang bertata di atas pujian. Haleluya. Beri suara-suara yang kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau yang layak menerima pujian, hanya Engkau Tuhan. Kami tinggikan, kami sembah Tuhan. Tiada yang lain Tuhan. Shabba-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 ba. Oh, yes. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, Pencipta segalanya. Bapa yang baik, yang berkuasa, pemilik hidup kami Tuhan. Shabba-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 ba. Haleluya. Shabba-ba-ba-ba-ba-ba. Kaulah yang disembah, Kaulah yang kita percaya Tuhan hadir. Tuhan hadir di tempat kita. Mari kita hormati kehadirannya. Raja di atas segala raja, Pencipta segalanya, pemilik kehidupan kita. Terima kasih Yesus, terima kasih buat kebaikan, terima kasih Tuhan. Tiada yang seperti-Mu. Mari sekali lagi kita angkat suara kita, angkat pujian penyembahan kita yang terbaik. Dia yang akan menerima Kau sungguh mulia, Kau sungguh ajaib. Terima kasih Yesus.
dipuji. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita tinggi. Sembarang puji penuhi tatamu, sembarang puji penuhi tatamu, sembarang puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Engkau hadir Tuhan, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Panggil nama-Mu Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Oh Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari kita tinggikan puji Dia. Sembarang puji penuhi tatamu, sembarang puji penuhi tatamu, sembarang puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembarang puji penuhi tatamu, penuhi tatamu. Kami sembah, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yang percaya Raja di atas segala raja hadir di tempat ini. Kita sembah Dia. Mari beri kemuliaan bagi Allah kita. Hanya bagi Dia segala puji, segala kemuliaan. Bagi-Mu Tuhan. Bagi Dia segala pujian. Allah terkasihku, Engkau selamanya.
Betani News. Saya Rara, saya Angel. Dan kita tuh udah lama banget ya gak ketemu. Iya, sebenarnya kangen banget ya. Bener banget. Cuman gak apa-apa kan sekarang kita punya online fellowship dari hari Senin sampai hari Sabtu. Nah bayangin tuh, makin sering kita ketemu justru kan. Wah gila, banyak banget ya. Dan jamnya tuh jam 7.30 sampai jam 9 malam, bener kan? Iya, betul banget. Tapi gimana sih cara ngikutinnya? Cara ngikutinnya gampang banget. Bisa dilihat lewat Facebook page Gereja Betani Indonesia Anointing of East. Wah, keren banget ya. Berarti saudara harus mengikuti akun official sosial media Gereja Betani Anointing of East di bawah ini. Nah, saudara, di masa pandemik seperti ini, kita mengadakan ibadah online hari Minggu jam 10 pagi di YouTube channel Betani AOE Production. Nah, saudara, maka dari itu, saudara harus menekan tombol subscribe dan tombol notifikasinya agar saudara tidak ketinggalan setiap Sunday service yang kita adakan. Di era modern seperti ini, kita diberi kemudahan untuk memberikan persembahan. Betul banget. Nah, caranya tuh gampang banget. Pertama, kita bisa lewat QR code. Wah, gampang banget ya kayaknya ya. Coba. Gimana sih caranya? Oh, ya. Nah, pertama, kita buka dulu aplikasinya. Oke. Terus kita pilih scan atau pay. Oke. Lalu kita masukkan nominal yang kita ingin beri. Oke. Lalu kita pencet confirm atau pay. Udah semudah itu. Wah, gampang banget ya. Betul. Tapi selain menggunakan QR code, saudara juga dapat mentransferkan persembahan saudara di rekening di bawah ini. Oke saudara, sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Raras. Saya Angel. Sampai jumpa di Betani News selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Siap untuk bergolori bagi Tuhan. Sorakan. Haleluya. Kita sungguh bersuka cita pada hari ini. Kita dapat terus memuji memuliakan Tuhan. Mari kita bergolori bagi Tuhan. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyi. Glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan, mari kita berglory. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan, mari bersuka cita. Bila kita menyembahnya, bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory bagi siapa? Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan, mari mencari. Bila kita menyembahnya, mari serukan nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi, mari serukan glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan yang nyanyi. Saat saya serukan glory, semuanya mari kita katakan hey. Oke, dan serukan hey hey. Oke, mari kita coba ya. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja.
memuji Tuhan. Kita sungguh bersuka cita. Mari bersuka cita. Sama-sama kita nyatakan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Nyanyi glory bagi Raja di atas segala raja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, shalom. Penuh sukacita, saya percaya di bulan yang sangat spesial ini ada sukacita tertentu, damai sejahtera yang spesial yang kita boleh sama-sama rasakan sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Karena sebentar lagi kita akan merayakan Natal, bahkan kita akan liburan akhir tahun, bukan? Nah, Natal kali ini akan menjadi Natal yang sangat spesial, yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Kita akan merayakan Natal secara online, ya. Jadi bagi saudara-saudaraku sekalian, tanggal 25 Desember nanti pukul 19 atau jam 7 malam kita akan bersama-sama beribadah dan merayakan Natal. Dan tentu saja di tempat saudara masing-masing saudara bisa mempersiapkan diri, ya, tetap ada candlelight. Ya, saudara mempersiapkan lilin saudara dan kita bersama-sama secara online, secara virtual kita akan melakukan candlelight service. Pasti ada sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang sangat spesial. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita ada di ibadah online hari Minggu ini. Nah, saya percaya ibadah online sama sekali tidak mengurangi sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan limpahkan bagi setiap kita. Amin. Dan di dalam ibadah online pun saudara tetap dapat memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Saudara bisa memuji, menyembah Tuhan. Bahkan saudara bisa merenungkan bersama-sama dengan keluarga firman Tuhan dimanapun saudara berada. Jadi ibadah online, mari sungguh-sungguh kita nikmati, kita syukuri kesempatan yang Tuhan berikan. Di tengah-tengah pandemi seperti saat ini pun kita tetap dapat berfellowship, memuji, menyembah akan Tuhan. Nah, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, saya juga ingin berterima kasih kepada tim ibadah online yang dengan tekun dan setia setiap minggunya mempersiapkan ibadah-ibadah online sehingga kita dapat bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Saya percaya jerih lelah saudara tidak sia-sia. Tuhan memperhitungkan itu semua, ya. Tuhan memberkati saudara. Nah, sebelum kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita akan bersatu hati di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kalau pada hari Minggu ini kami boleh bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang bertahta di atas puji-pujian dan penyembahan umat-Mu. Dan di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami percaya yang lemah dikuatkan,
yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, bahkan yang membutuhkan jalan keluar pertolongan Tuhan. Di dalam hadirat-Mu bersama dengan Tuhan, kami mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang luar biasa ini. Dan saat ini kami rindu untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Bahkan kami akan merenungkan akan firman-Mu itu siang dan malam. Kami memutuskan kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, pengurapan-Mu turun atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, bagi saudaraku sekalian yang baru pertama kali mengikuti ibadah online bersama-sama dengan kami, saya menganjurkan saudara dapat mendengarkan video-video khotbah yang ada di YouTube channel ini, yaitu Bethany AOE Production. Ya, ada begitu banyak video-video khotbah, rangkaian seri khotbah yang saudara dapat ikuti, sehingga saudara dapat benar-benar memahami dan mempersiapkan diri sebagai mempelai-mempelai Tuhan Yesus. Dan saudara juga bisa menemukan video-video lagu-lagu rohani terbaik yang bisa membawa saudara menikmati akan hadirat Tuhan. Mari saudara bisa mengikutinya di YouTube channel Bethany AOE Production. Dan apabila saudara sudah sering mengikuti ibadah-ibadah melalui channel ini, sudah waktunya saudara menjadi saluran berkat. Saudara dapat men-sharingkan video-video yang ada kepada keluarga, kepada teman-teman, sehingga lebih banyak orang lagi yang diberkati melalui ibadah-ibadah yang ada melalui video di YouTube channel Bethany AOE Production ini. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, saya yakin semua kita menginginkan hidup yang berkemenangan. Amin. Ya, berapa banyak saudara rindu mengalami hidup yang berkemenangan? Puji Tuhan, hidup yang berkemenangan, hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Nah, itulah sebabnya kita harus membuat keputusan yang benar dalam hidup ini. Mari kita mencermati peristiwa penting yang sangat erat kaitannya dengan kelahiran Juru Selamat. Nah, judul khotbah saya kali ini adalah hidup dalam keputusan yang benar. Kekasih Kristus, mari kita sama-sama akan belajar akan hal ini dari seorang tokoh Alkitab yang hidupnya sangat luar biasa. Ya, saya perhatikan biasanya tokoh yang dituliskan dalam Alkitab, ya, awalnya biasa saja, lalu kemudian menjadi sangat luar biasa. Tetapi tokoh yang satu ini, begitu firman Tuhan menuliskan, sudah langsung berada di puncak penuh dengan kemuliaan Tuhan. Nah, tentu saudara penasaran bukan? Mari kita akan sama-sama membaca Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-38. Lukas pasal yang pertama, ayat 26 sampai dengan 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu,
bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu." 37, "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menjelang Natal biasanya ayat-ayat ini sering dibaca. Dan mari kita akan memperhatikan apa yang baru saja kita baca bersama-sama. Nah, dalam pembacaan tersebut kita akan mendapatkan ada hal-hal yang di luar logika manusia. Ya, saya sebut saja hal-hal yang luar biasa. Yang pertama dikatakan ada wanita yang belum bersuami, lalu Roh Kudus turun atasnya dan menjadi hamil. Ya, ini sesuatu yang luar biasa, bukan? Tentunya harus dibaca lengkap. Ya, seorang wanita belum bersuami, lalu Roh Kudus turun ke atasnya dan menjadi hamil. Ya, sebab kalau dibaca cuma wanita belum bersuami hamil, itu sesuatu yang hari-hari ini banyak kita jumpai. Tetapi yang disebutkan di dalam firman Tuhan ini adalah belum bersuami lalu Roh Kudus turun ke atasnya. Jadi ini adalah karya Allah, karya Roh Kudus. Lalu wanita itu menjadi hamil. Siapakah dia? Benar, Maria, yang dikenal sebagai Ibu Yesus. Yang kedua adalah wanita yang mandul, tetapi kemudian di masa tuanya hamil. Tidak lain, dia adalah kerabat daripada Maria. Siapa namanya? Elisabet. Kekasih Kristus, dua peristiwa ini sangat luar biasa. Ini yang disampaikan oleh malaikat Tuhan ketika berjumpa dengan tokoh Alkitab satu ini, yaitu kepada Maria. Dan kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-37 dan 38 dikatakan begini, "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Mari kita akan cek bersama-sama. Di dalam ayat yang ke-37 dikatakan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Siapa yang mengatakan ini? Benar, malaikat Tuhan. Artinya ini adalah message Tuhan. Amin. Ini adalah pesan Tuhan, baik untuk Maria pada waktu itu, dan saya percaya juga buat saudara dan saya yang hidup di penghujung daripada akhir zaman ini, bahwa bagi Allah kita tidak ada yang mustahil. Amin. Nah, kata bagi dituliskan dalam bahasa aslinya ya menggunakan kata para, P-A-R-A. Itu punya pengertian begini: satu, di hadapan; dua, di dalam pandangan dan pertimbangan. Jadi saudaraku dikasih oleh Tuhan, dalam pandangan dan pertimbangan Allah tidak ada yang mustahil. Di hadapan Allah tidak ada yang mustahil. Apa yang Allah pandang tidak ada yang mustahil. Apa yang Allah pertimbangkan tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sayangnya begini saudara, sayangnya apa yang Allah pandang, apa yang Allah pertimbangkan seringkali tidak sama dengan apa yang manusia pada umumnya pandang dan pertimbangkan. Itulah sebabnya manusia cenderung memandang kemustahilan, sedangkan Allah tidak.
Itulah sebabnya manusia cenderung melihat pintu yang tertutup, jalan yang tertutup, melihat keruntuhan hidup, melihat kehancuran hidup. Baik itu kehancuran dalam rumah tangga, kehancuran dalam keluarga, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dan lain sebagainya. Manusia cenderung melihat keterlambatan, sedangkan Allah tidak. Saya mau tanya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara termasuk tipe yang mana? Tipe yang memandang kemustahilan, ataukah tipe yang memandang ketidakmustahilan? Silakan saudara jawab sendiri tentunya, ya. Dan kalau saudara memeriksa sekeliling saudara, mana yang lebih sering kita dengarkan? Hal-hal yang kemustahilan atau hal-hal ketidakmustahilan? Mana yang sering kali diucapkan, mana yang sering kali diungkapkan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita? Nah, message ini sangat penting. Message yang disampaikan oleh malaikat Tuhan ini kepada Maria haruslah kita tangkap juga sebagai orang percaya yang hidup di akhir zaman ini. Ini message yang penting buat saudara dan saya yang percaya kepada Allah yang hidup di dalam nama Yesus. Nah, perhatikan di sini saudara, kata Allah, bagi Allah. Kata Allah di situ dituliskan dengan kata theos, ya. Theos ini punya dua pengertian. Yang pertama adalah supreme divinity, artinya keilahian tertinggi. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dunia ini ada begitu banyak penguasa-penguasa. Bahkan Alkitab menuliskan dengan Allah-Allah, Allah huruf kecil tentunya, ya, atau para Allah huruf kecil, ya, atau juga dituliskan ilah-ilah lain. Itu punya kuasa. Tetapi ini yang harus kita pegang sungguh-sungguh. Supreme divinity di atas semuanya itu, bahkan tidak dapat dibandingkan dengan semuanya itu. Theos, supreme divinity, tidak dapat dibandingkan dengan semua kuasa-kuasa yang ada. Kalau kita membaca dalam Filipi pasal yang kedua ayat 9 dan ke-10, firman Tuhan berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Saudara kira-kira termasuk yang mana? Di atas bumi, di bawah bumi, atau di langit? Ya puji Tuhan, kita ada di atas bumi, ya. Semuanya bertekuk lutut di dalam nama Yesus. Amin. Segala kuasa bertekuk lutut di bawah atau di dalam nama Yesus. Segala persoalan saudara bertekuk lutut di dalam nama Yesus. Amin. Ya, dan berita sukacitanya adalah supreme divinity, pribadi dengan keilahian tertinggi ini, dia adalah Bapa kita. Amin. Haleluya. Ini poin yang sangat penting sekali saudaraku. Karena apa gunanya kita mengetahui ada pribadi yang supreme divinity, pribadi dengan keilahian yang tertinggi, kalau tidak ada hubungannya sama sekali dengan kita. Tetapi di sini jelas, Theos, supreme divinity, keilahian tertinggi, dia adalah Bapa saudara dan saya. Katakan bersama-sama, Bapa kita. Amin. Haleluya. Makanya Yesus mengajarkan dalam doa kan, doa Bapa kami, kita memanggil dia Bapa kami yang di sorga. Puji Tuhan. Itu pengertian yang pertama saudara. Theos punya pengertian supreme divinity, artinya keilahian tertinggi. Yang kedua, kata Theos punya pengertian ini saudara, subjek yang menyebabkan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya. Jadi di sini Theos bukan objek yang diciptakan, tetapi dia adalah subjek
yang menciptakan segala sesuatu. Tidak ada yang tidak mungkin, semuanya mungkin. Amin. Nah, dikatakan begini saudara, tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apa itu mustahil? Kalau saudara lihat di dalam penulisan bahasa aslinya, kata mustahil di situ menggunakan kata adunateo. Adunateo punya pengertian begini, tidak punya power, tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan, lemah, itu mustahil. Ya, bahkan dikatakan begini, apapun yang dikerjakan tidak ada yang selesai. Tapi puji Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita bersyukur bahwa Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, namanya bukan cuma Alfa, tetapi juga Omega. Dialah Alfa dan Omega. Apa itu Alfa? Penyebab atas segala sesuatu. Omega artinya penyelesaian atas segala sesuatu. Dengan kata lain, Tuhan kita identik dengan penyelesaian atas segala sesuatu. Amin. Haleluya. Dia bukan hanya memulai, tetapi dia juga menyelesaikan sampai tuntas, tas. Kalau kita baca di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-11, coba kita buka sama-sama. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan, baca sama-sama, berhasil. Sekali lagi, berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi lihat saudaraku dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan ya diucapkan oleh Tuhan, kemudian memulai segala sesuatu, mengerjakan, dan akhirnya menyelesaikan sampai berhasil. Luar biasa ya. Bayangkan saudara, kalau Tuhan kita namanya cuma Alfa, berarti dia hanya akan memulai tapi tidak pernah bisa menyelesaikan. Padahal kita tahu ya, realita yang ada, bukti-bukti yang ada, semua yang Tuhan kerjakan, semuanya diselesaikan dengan sungguh amat baik, dengan sempurna. Kalau saudara baca dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang pertama, ini berbicara tentang penciptaan bumi atau penciptaan dunia ini. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Artinya apa? Ya betul, artinya selesai. Langit dan bumi dan segala isinya selesai. Ya, saya tidak bisa membayangkan kalau Tuhan hanya membuat kemudian di hari pertama, kedua, lalu setelah itu ditinggalkan begitu saja. Ya, maka tidak pernah akan ada bumi yang seperti yang kita tinggali ini, dan yang pasti tidak ada manusia, karena manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Dan kalau saudara lihat ya, salah satu perkataan Tuhan Yesus di kayu salib ya, ketika ia menyelesaikan misinya. Ya, ingat, Yesus datang ke dunia ini dalam kedatangan yang pertama, menyelesaikan misi yang diberikan oleh Bapanya, bukan? Yaitu menyelamatkan orang berdosa, menyelamatkan saudara dan saya. Sehingga kita berkata, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, kita hari-hari ini sedang menantikan kedatangannya untuk kali yang kedua. Ya, tentu saja dia akan datang bukan lagi sebagai bayi yang mungil yang dilahirkan di kandang, bukan. Dia akan datang sebagai Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia akan menjemput mempelai-mempelainya, yaitu saudara dan saya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, bagi saudara tadi yang belum pernah mengikuti
ibadah online melalui YouTube channel ini, saudara bisa menemukan khotbah tentang kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua di minggu-minggu sebelum ini. Silakan saudara mengeceknya agar saudara juga diberkati dan dapat mempersiapkan diri sebagai mempelai-mempelai Kristus yang bijaksana. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, 7 perkataan Yesus di kayu salib. Ya, salah satunya adalah begini, saudara. Yesus berkata, sudah selesai. Ya, perhatikan ini, saudara. Kita pegang message ini baik-baik. Sama seperti Maria, kita pegang message ini. Dia Tuhan yang pasti menyelesaikan. Amin. Segala sesuatu yang Dia mulai, Dia pasti akan menyelesaikan. Adakah janji Tuhan? Adakah firman Tuhan yang saudara pegang sampai dengan hari ini yang belum digenapi? Oh, mungkin ada. Saya mau berkata begini, tenang saja. Kalau itu janjinya Tuhan, pasti akan digenapi. Itu cuma persoalan waktu saja. Kalau sudah genap waktunya, pasti akan digenapi dalam kehidupan saudara. Jangan sampai kita patah semangat, jangan sampai kita kalah dengan adu nateo. Ya, jangan kalah dengan realita mustahil yang didengungkan oleh dunia ini, yang didengungkan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita yang berkata, mana mungkin, tidak mungkin, mustahil itu terjadi. Saya mau berkata, orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan, mereka tidak pernah akan memahami bagi Allah tidak ada yang mustahil. Coba saudara perhatikan, kelahiran Yesus Kristus saja sudah dinubuatkan, sudah diberitakan ribuan tahun sebelum kelahirannya. Dan akhirnya Yesus Kristus sungguh-sungguh dilahirkan. Artinya apa? Meskipun melewati ribuan tahun, Tuhan tidak lupa. Tuhan tidak lalai untuk menepati firman-Nya. Tuhan tidak lupa untuk menepati setiap janjinya. Jadi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Artinya begini, ya, dalam kehidupan kita, dalam pandangan dan pertimbangan Tuhan atas setiap masalah saudara dan saya, atas masalah kita, ketika Tuhan terlibat di dalamnya, pasti selesai. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Amin. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, saya mau tanya dulu, siapa yang pernah berdoa lalu kemudian mujizat terjadi? Haleluya. Saya juga pernah ngalami, ya. Pertanyaan yang kedua, siapa yang pernah punya pengalaman engkau berdoa kepada Tuhan, minta mujizat, lalu mujizatnya belum terjadi? Ya, saya percaya ada yang pernah ngalami. Saya juga pernah ngalami, ya. Lalu begini saudara, ketika kita sudah tidak memikirkannya lagi, ya, bahkan mungkin sudah melupakan apa yang kita doakan, tiba-tiba mujizat itu terjadi. Pernah ngalami itu? Apa artinya? Artinya begini saudara, meskipun manusia lupa, meskipun saudara dan saya bisa lupa, tapi Tuhan tidak pernah melupakan. Tuhan pasti menyelesaikan tepat pada waktunya. Amin. Itulah Allah kita, Allah yang menyelesaikan segala sesuatu. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari hal ini? Betul, semua ada dalam kedaulatan Tuhan. Ya, mari kita semakin mengenal akan Dia. Amin. Berapa banyak di antara saudara yang berkata, aku rindu untuk mengenal Dia lebih dan lebih lagi. Boleh angkat tangan saudara? Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, Rasul Paulus saya menuliskan, yang kukendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Puji Tuhan. Dan sebetulnya kalau kita perhatikan saudara, kata selesai dalam hidup kita itu bukan sekedar kita terima mujizat. Bukan sekedar Tuhan membuat mujizat bagi kita, bukan. Tetapi Tuhan membuat kita mengenal akan Dia. Itulah selesai. Amin. Saya ulangi, kata selesai dalam kehidupan kita itu bukan ketika Tuhan membuat mujizat dalam hidup kita. Bukan.
Tapi kata selesai dalam hidup kita adalah ketika Tuhan membuat kita mengenal akan Dia. Oh ya, saudaraku, saya tidak mengecilkan arti mujizat. Ya, kita butuh mujizat. Tapi jujur saudara, mujizat belum tentu membuat orang mengenal akan Tuhan. Mujizat belum tentu menolong orang untuk mengenal akan Dia. Ya. Tetapi proses atau perjalanan hidup bersama dengan Tuhanlah yang membuat kita semakin mengenal akan Dia. Saya beri contoh, orang Israel ya tidak kurang mengalami mujizat. Mereka begitu keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, sepanjang perjalanan itu mujizat terus saudara. Tiap pagi mereka mendapatkan roti sorgawi atau mana. Oh iya, belum pernah ada. Ya, belum pernah ada bangsa lain atau di muka bumi ini orang makan roti sorgawi. Orang Israel ngalami. Mereka butuh air, Tuhan mengeluarkan air dari batu karang. Ya. Dan bukan sembarang air, ya. Air yang dicicip ada manis-manisnya. Ya, luar biasa sekali saudara. Ya, persis kayak iklan sekarang kan. Ada manis-manisnya. Loh, Tuhan menciptakan, Tuhan membuat air madu buat mereka. Mereka butuh daging. Tuhan datangkan burung puyuh di padang gurun begitu banyak. Apa saja yang menjadi kebutuhan mereka? Pertolongan, perlindungan Tuhan sediakan. Tapi apakah mereka mengenal akan Tuhan? Tidak. Bahkan ketika Tuhan mengundang mereka untuk datang mendekat karena Tuhan ingin berbicara kepada mereka, mereka justru menolak dan berkata, "Jangan, sudahlah Musa saja yang mewakili kami." Coba lihat saudara. Ya. Dan kalau kita periksa orang-orang yang hidup di akhir zaman ini, ya, banyak orang sudah pernah mengalami mujizat, tapi apakah mereka kemudian menjadi mengenal Tuhan? Saya dapati belum tentu. Bahkan ada banyak orang yang setelah mendapatkan mujizat kemudian berkata, "Bye-bye, selamat tinggal Tuhan. Ya, karena masalahku sudah selesai. Aku mau pergi, aku tidak mau dekat-dekat dengan Engkau." Ya, banyak juga anak-anak Tuhan yang sudah alami mujizat Tuhan berkali-kali dalam hidup ini masih suka bersungut-sungut. Ya, masih suka komplain sama Tuhan, kecewa, marah sama Tuhan. Bahkan ada loh yang sampai kepahitan sama Tuhan dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, banyak orang pernah mengalami mujizat tapi akhirnya meninggalkan Tuhan. Artinya saudara, mujizat belum tentu membuat orang mengenal akan Tuhan, tapi perjalanan hidup bersama dengan Tuhan itulah yang akan membuat kita semakin mengenal akan Dia. Kalau kita baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-60 sampai 66, ya, kita akan dapati di situ orang banyak murid-murid Tuhan yang sudah bersama-sama dengan Yesus, ya. Lalu pada akhirnya ini yang terjadi. Coba kita baca. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Tuh lihat, komplain kan? Ya. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana Ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup." Ayat 64, "Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Ayat yang ke-65, "Lalu Ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Dan yang menarik ayat 66, coba kita baca sama-sama, ya. Dikatakan mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi
mengikuti Dia. Saudaraku dicintai oleh Tuhan, orang-orang yang sudah berjalan bersama-sama dengan Tuhan mengalami banyak mujizat, ya, tentunya mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan, dan masih tersisa 12 bakul. Mereka melihat itu semua. Mujizat kan? Mujizat. Bahkan saya percaya di antara murid-murid itu tadi, ya, mereka juga mengalami pertolongan secara khusus dari Tuhan. Tapi pada akhirnya dikatakan mereka tidak mengikut Dia. Mereka mengundurkan diri atau meninggalkan Dia. Saya percaya kalau orang sudah sampai tahap mengenal siapa Tuhan, pasti mereka akan seperti Maria, mengambil keputusan yang benar, lalu hidup dalam keputusan yang benar. Kembali kita lihat Matius 3 ayat yang ke-38. Coba kita buka. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ini keputusan yang benar dari seorang yang bernama Maria. Keputusan inilah yang mengubah seluruh kehidupannya. Coba saudara lihat, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Maria setuju dengan Tuhan, ya. Maria sepakat dengan Tuhan, maka mujizat itu terjadi. Meskipun Maria bersepakat dengan Tuhan, seorang perawan yang mengandung dari Roh Kudus, itu penuh resiko, saudara. Jangankan di waktu yang lalu, di waktu sekarang pun saya percaya di beberapa daerah itu akan juga menjadi sorotan, saudara. Tidak mudah, penuh resiko. Tapi Maria percaya dan setuju dengan Tuhan. Maria percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang pasti menyelesaikan segala sesuatu. Dan kata hamba di situ, "Sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan." Ya, hamba dituliskan menggunakan kata dule. Artinya apa? Budak perempuan, ya, atau dulos, ya, itu budak. Punya pengertian begini, aku hidup karena Tuhan berfirman. Ya, ketika seseorang mengenal akan Tuhan, dia akan memposisikan dirinya dengan benar. Maria mengenal Tuhan, dia memposisikan dia adalah hamba. Dia bukan tuan daripada Tuhan, bukan. Dia adalah hamba. Ya, aku hidup karena Tuhan berfirman. Artinya kalau Tuhan tidak berfirman, maka pastilah mati. Yang kedua, taat pada perintah Tuhan. Ya, kata hamba, kata dule itu punya pengertian taat pada perintah Tuhan. Tuhan perintah apa saja, aku pasti akan lakukan. Tuhan perintah apa saja, aku pasti akan mengikuti. Maria mengenal Tuhan. Itulah sebabnya dia mengambil posisi yang benar. Dia tidak ambil posisi yang salah, sehingga keputusannya pun menjadi keputusan yang benar. Dia berkata begini, "Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Ya, jadilah, ginomai. Artinya begini, saudara, lanjutkan dan selesaikan. Wow, ini luar biasa. Maria berkata kepada Tuhan, "Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lanjutkan Tuhan dan selesaikan apa yang menjadi kehendak-Mu itu dalam hidupku. Luar biasa. Pertanyaannya begini, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara hari-hari ini? Apakah saudara juga berani berkata kepada Tuhan, "Tuhan, lanjutkan dan selesaikanlah seluruh kehendak-Mu dalam hidupku. Bukan lagi kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu yang jadi." Apa yang Maria lakukan, saudaraku?
Ini juga bagus sekali. Ya, Yesus melakukan hal yang sama. Sepanjang hidup dan pelayanan Yesus sebagai anak manusia, Yesus senantiasa berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu Bapa. Ya. Maka Dia berkata kepada Yohanes Pembaptis pada waktu itu, biarlah kita menggenapi seluruh kehendak Bapa. Luar biasa. Orang yang mengenal Tuhan pasti akan mengambil the right decision. Orang yang mengenal pribadi Tuhan, bahwa Dia supreme divinity, pribadi dengan keilahian yang tertinggi, yang sanggup menyelesaikan tuntas tas. Orang yang mengenal Tuhan demikian, dia selalu akan berkata, lanjutkan Tuhan dan selesaikan. Dia akan mengambil keputusan yang benar. Dia akan hidup dalam keputusan yang benar. Inilah pesan Tuhan menjelang kita merayakan Natal. Hiduplah dalam keputusan yang benar. Berapa banyak di antara saudara diberkati firman Tuhan ini, dan saudara berkata, Tuhan, aku mau mengenal Engkau. Aku mau hidup dalam keputusan yang benar. Lanjutkan, selesaikan seluruh kehendak-Mu dalam hidupku. Berapa banyak di antara saudara ingin berkata demikian? Mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu ini. Kami mau menjadi pribadi yang dapat mengambil the right decision, keputusan yang benar, yaitu hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan Supreme Divinity, yang bukan hanya sanggup memulai, tetapi sanggup menyelesaikan segala rencana-Mu yang ajaib. Kalaupun Tuhan izinkan kami mengalami sesuatu hal yang dalam pandangan kami mustahil, tetapi kami mau mengambil keputusan yang benar karena kami mengenal Engkau Bapa. Silakan Bapa lanjutkan. Silakan Bapa lanjutkan dan selesaikan dalam hidup kami, agar seluruh kehendak-Mu dan rencana-Mu dikenapi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, persoalan kami, masalah kami, tantangan dalam hidup kami akan selesai ketika Tuhan terlibat di dalamnya. Terima kasih Bapa di sorga buat kebenaran firman-Mu itu. Kami bukan hanya mau menjadi pendengar, kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah pengurapan-Mu menolong setiap kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Roh Kudus pegang tangan kami. Roh Kudus tuntun setiap langkah kami. Cengkeram hidup kami. Jangan pernah lepaskan kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami juga mengangkat tangan kami dan berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Oh Tuhan, terima kasih kalau kami boleh ada di negeri ini Tuhan. Kami tahu Indonesia dicintai Tuhan. Kami tahu Indonesia ada di tangan Tuhan. Indonesia ada di hatinya Tuhan. Biarlah hujan keselamatan, hujan pertobatan turun atas bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami berdoa, biarlah Engkau menjaga Indonesia dari segala hal yang jahat, dari segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, Kau juga memberkati para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para pejabat mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Biarlah mereka boleh menjalankan pemerintahan ini dengan benar, dengan hati yang takut akan Tuhan. Kami percaya Indonesia pasti penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Tak lupa kami berdoa buat gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh Indonesia. Biarlah di tengah-tengah pandemi ini Tuhan terus menopang mereka. Tuhan menguatkan agar gereja-gereja-Mu tetap dapat berfungsi, tetap dapat melakukan tugas panggilan pelayanannya dengan setia dan taat kepada Tuhan. Berkatilah hamba-hamba-Mu Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan-pelayanan yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Secara khusus hamba-Mu ini berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengikuti
ibadah online ini dan membawa persembahan mereka kepada Tuhan. Mereka yang menabur untuk pekerjaan Tuhan, menabur untuk pembangunan rumah Tuhan, bahkan yang mengembalikan milik-Mu, yaitu persepuluhan mereka. Biarlah Tuhan Engkau memberkati tangan-tangannya membawa persembahan ini. Engkau yang membuka tingkap-tingkap langit di atas kepala mereka, dan Engkau mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Dan juga Engkau akan menghardik segala belalang, yaitu segala kuasa, segala roh jahat yang mencoba untuk mencuri, mengambil, merampas segala berkat yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah persembahan anak-anak-Mu ini dapat dipergunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu, pembangunan rumah Tuhan di tengah-tengah dunia ini melalui wadah gereja Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Bapa, kami akan mengakhiri ibadah online kami pada hari ini, dan kami rindu untuk menerima berkat yang datang daripada Tuhan sendiri. Mari kekasih-kekasih Tuhan Yesus, angkatlah kedua tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Bapa di sorga, sumber segala berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menyertai dan memberkati, memulihkan dan mengangkat kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah menerima berkat Tuhan berkata, amin. Haleluya. Adanya membuatku semakin terpesona. Kau angkatku jadi anak-Mu. Sungguh cinta-Mu getarkan hatiku, getarkan jiwaku. Lewati lembah, lewati gunung, seberangi lautan, takkan pernah ku temukan cinta seperti-Mu. Lewati lembah, lewati gunung, seberangi lautan, takkan pernah ku temukan cinta seperti-Mu. Semakin terpesona. Kau angkatku jadi anak-Mu. Sungguh cinta-Mu getarkan hatiku, getarkan jiwaku. Lewati lembah, lewati gunung, seberangi lautan, takkan pernah ku temukan cinta seperti-Mu. Lewati lembah, lewati gunung, seberangi lautan, takkan pernah ku temukan cinta seperti-Mu. Dengarlah laguku, nyanyikan pujian, bersuka bagi-Mu, oh Yesusku. Dengarlah laguku, nyanyikan pujian,
bersuka bagimu, oh Yesusku. Lewati lembah, lewati gunung, seberangi lautan, takkan pernah ku temukan cinta sepertimu. Lewati lembah, lewati gunung, seberangi lautan, takkan pernah ku temukan cinta sepertimu. Lewati lembah, lewati gunung, seberangi lautan, takkan pernah ku temukan cinta sepertimu.